Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai flywheel dan gyroscope. Kelompok kami sendiri beranggotakan saya sendiri Muhammad Fahmi Satria. Dan saya Muhammad Anas. Dan saya Andrian Regina Mika. Dan saya Mursyid Hasan Mufazirin. Dan saya Fajar Alvensari. Oke, next. Untuk overview-nya sendiri, kelompok kami akan membahas mengenai 10 topik. Yang poin besarnya adalah sejarah dan pengertian, cara kerja, analisis, aplikasi, serta kekurangan dan kelebihan. Next. Oke, sejarah dari flywheel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari flywheel. Flywheel sudah digunakan di Cina dan Mesopotamia sejak tahun 6000 sebelum Masehi untuk manufaktur tembikar atau pottery. Kemudian pada tahun 1700-an mulai tercipta steam engine dan hingga saat ini pada abad ke-21 flywheel digunakan untuk kendaraan, misalnya pada four-stroke engine atau mesin pertangga. Next. Kemudian ada definisi dari flywheel. Flywheel adalah suatu piringan perangkat mekanis yang berputar yang digunakan untuk menyimpan energi kinetik rotasi yang dihasilkan engine pada langkah usaha dan merilis energi yang tersimpan tadi saat langkah yang lain, sehingga poros engkol atau crankshaft dapat tetap berputar terus-menerus atau bergerak reciprocating pada langkah-langkah tersebut. Hal ini dapat mengurangi fluktuasi torsi atau energi yang terjadi sehingga dapat mengakibatkan mesin dapat berputar dengan stabil dan mulus. Posisi flywheel sendiri terletak pada crankshaft atau di ujung roda pada poros engkol. Besarnya energi yang disimpan oleh flywheel adalah sebesar setengah I omega kuadrat, dengan I adalah momen inersia putar dan omega adalah kecepatan sudut, atau bisa juga sebagai torsi kali sudut. Dan material dari flywheel sendiri karena persyaratan dari ketangguhan biasanya terbuat dari baja atau besi, kemudian besi cor, atau juga dapat GFRP atau Graphite Fiber Reinforced Polymer. Next. Dan kemudian di sini ada turning moment diagram dari mesin 4 langkah. Besarnya fluktuasi energi dari engine tersebut dapat diketahui melalui turning moment diagram. Fluktuasi tersebut dapat digunakan untuk mendesain suatu flywheel sehingga dapat sesuai dengan penggunaannya. Dan dapat dilihat juga pada langkah isap di sini karena tekanan udara di dalam silinder lebih kecil daripada di luar di atmosfer atau tekanannya vakum, maka di sini terjadi negatif loop. Kemudian pada langkah kompresi juga usahanya bernilai negatif, dan pada langkah kerja bernilai positif, dan pada langkah exhaust atau langkah buang juga terjadi negatif loop. Next. Oke, untuk cara kerjanya flywheel, seperti yang telah disebutkan di definisi tadi, flywheel adalah sebuah alat untuk menyimpan energi yang berupa energi rotasi, sehingga cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ketika energi yang dihasilkan melebihi energi yang dibutuhkan, energi akan ditransfer ke flywheel dengan menggunakan torsi sehingga meningkatkan kecepatan rotasi pada flywheel, dan karenanya energi dapat tersimpan. Kemudian energi yang disimpan di flywheel adalah berupa energi kinetik rotasi, dan sebaliknya juga ketika energi kinetik rotasi tersebut akan digunakan, nah flywheel akan melepaskan energi yang tersimpan dengan melakukan torsi ke beban mekanik sehingga mengurangi kecepatan rotasi pada flywheel. Dan dapat dilihat pada video di atas berupa sepeda yang memiliki flywheel. Ketika sepeda berhenti, energi kinetik pada roda akan ditransfer ke flywheel dan menyebabkan flywheel-nya berputar. Dan ketika sepeda akan bergerak kembali, energi kinetik dari flywheel akan ditransfer ke roda sehingga beban mekanik yang dibutuhkan untuk menjalankan sepeda tersebut akan berkurang. Oke, untuk selanjutnya yaitu analisis flywheel. Di analisis flywheel itu ada yang namanya disebut dengan coefficient of fluctuation of speed, yaitu dengan dilambangkan dengan delta. Untuk persamaannya delta sama dengan omega 1 minus omega 2 per omega, di mana omega 1 minus omega 2 adalah
perbedaan dari kecepatan maksimum dikurang dengan kecepatan maksimum dengan kecepatan minimum. Kemudian dengan omega sendiri itu adalah kecepatan rata-rata. Kemudian dengan persamaan dengan rumus V sama dengan omega dikalikan R, kita bisa dapatkan dan V itu sebanding dengan omega, kita bisa dapatkan persamaan delta sama dengan V1 minus V2 per V. Selanjutnya. Kemudian untuk mencari berat dengan COF yang sudah diketahui, itu yang pertama energi kinetik pada pusat rotasi, yaitu setengah IO omega 1 kuadrat minus omega 2 kuadrat. Jika dikalikan dengan R kuadrat dengan R itu adalah radius rata-rata, akan dapatkan persamaan berikut, yaitu 1/2 R kuadrat I0 R omega 1 kuadrat minus R omega 2 kuadrat. Dengan persamaan P sama dengan omega R, kita bisa dapatin persamaan 1/2 R kuadrat I0 V1 plus V2 dikalikan V1 minus V2. Selanjutnya. Dengan V1 plus V2 per 2 sama dengan V, yaitu kecepatan rata-rata. Kemudian V1 minus V2 per V, itu adalah persamaan yang telah ditampilkan di awal tadi. Akan didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu E sama dengan I0 V kuadrat delta per R kuadrat. Kemudian dengan momen inersia massa, I0 sama dengan W per G, dikalikan K kuadrat, di mana K itu adalah radius gyration. Kemudian kita bisa dapatin persamaan dari untuk mencari berat, yaitu W sama dengan EG per V1 kuadrat minus V2 kuadrat dikalikan dengan delta atau COF. Kemudian untuk berat sebenarnya itu hanya mendekati 90% dari perhitungan yang dari persamaan ini, karena hal ini dikarenakan efek dari lengan hub terus beberapa bagian lainnya dari flywheel yang berotasi. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah aplikasi dari flywheel. Salah satu contoh aplikasi dari flywheel adalah mesin jahit dan fidget spinner. Jadi pada mesin jahit dapat dilihat bahwa suatu roda besar terhubung ke roda kecil melalui suatu rantai atau tali. Nah, saat roda besar diberikan gaya mekanis, maka akan timbul motion, yang mana motion itu akan disampaikan ke roda kecil melalui rantai atau tali. Nah, saat gaya mekanisnya dihentikan, maka roda kecil dan roda besar akan tetap berotasi. Hal ini berarti roda kecil dan roda besar tetap memiliki energi kinetik walaupun gaya mekanis tidak lagi diberikan. Hal ini sesuai dengan prinsip dan cara kerja dari flywheel, yaitu untuk menyimpan energi mekanis menjadi suatu energi dalam bentuk lain. Dalam mesin jahit ini, energi mekanis itu disimpan dalam bentuk energi kinetik. Selanjutnya pada fidget spinner, kerjanya juga sama, yaitu gaya energi mekanis yang disimpan di flywheel dalam bentuk energi kinetik. Next. Masih mutrom. Untuk kelebihan flywheel, yang pertama tidak tergantung pada suhu kerja. Ini khusus flywheel bagi kayak kendaraan atau generator listrik, karena sekali lagi karena vakum. Kemudian yang kedua, keluaran daya, densitas energi, dan kapasitas penyimpanan energi yang tergolong tinggi, walaupun inputnya sedikit. Kemudian yang ketiga, efisiensi dari flywheel ini dapat mencapai 85 hingga 90%, tidak seperti generator uap atau batu bara pada umumnya. Dan yang terakhir, kelebihan flywheel adalah aman dan tahan lama. Hal ini karena maintenance-nya yang jarang dan biasanya biayanya relatif sedikit. Next. Untuk kekurangannya ada 2 poin utama, yakni 1, masanya yang relatif besar. Masa relatif besar ini dapat mempengaruhi konsumsi bahan bakar, karena rotasi inersianya yang besar harus seimbang untuk mencegah terjadinya getaran. Kemudian yang kedua, tidak ekonomis karena mahal.
sekali lagi karena mahal, material yang digunakan biasanya sangat spesifik untuk menahan rotor berkecepatan tinggi dengan energi kinetik yang relatif besar. Next-nya kita akan membahas mengenai gyroskop. Next. Berikut adalah sejarah dari gyroskop. Dapat dilihat di layar. Next. Kemudian ada definisi dari gyroskop. Gyroskop adalah alat untuk mengukur atau mempertahankan orientasi berdasarkan prinsip momentum sudut. Secara mekanis, gyroskop adalah roda atau cakram yang berputar di mana porosnya bebas untuk mengambil orientasi apapun. Kemudian ada properties atau sifat dari gyroskop sendiri, yaitu ada dua sifat dasar. Yang pertama adalah kaku. Kaku di sini adalah sumbu rotasi atau sumbu putar roda. Roda gyro cenderung tetap pada arah yang tetap sehingga tidak ada gaya yang diterapkan padanya. Kemudian yang kedua yaitu precession atau presesi atau sumbu rotasi memiliki kecenderungan untuk berputar pada sudut kanan ke arah gaya yang diterapkan. Next. Kemudian untuk cara kerja gyroskop, pada saat roda atau piringan atau rotor berputar pada sumbu putarnya dengan cepat, maka sistem gyroskop akan mempertahankan atau menjaga arah dan posisinya agar tidak mengalami perubahan. Hal ini terjadi apabila kerangka luar sistem gyroskop mengalami perubahan. Dan seperti yang dapat dilihat pada video di samping, rotor di tengah dapat mempertahankan posisinya ketika kerangka di luarnya bergerak secara bebas. Oke, untuk selanjutnya yaitu hubungan gyroskopik dengan hukum Newton. Yang pertama itu pada titik P inisial itu terdapat dua komponen. Yang pertama komponen V1 ya, sama dengan R cos theta omega P, kemudian V2 sama dengan R omega S. Dengan omega P adalah kecepatan sudut yang bekerja pada sumbu Y, sedangkan omega S adalah kecepatan sudut yang bekerja pada sumbu Z. Selanjutnya. Kemudian pada titik P final, itu ada dua komponen juga, V1 aksen sama dengan R cos theta plus delta theta omega P, V2 aksen sama dengan R omega S. Untuk delta theta sendiri adalah perubahan panjang dari theta di state final. Selanjutnya. Oke, kemudian untuk mencari perubahan kecepatan dari V1 ke V1 aksen, bisa kita lihat dari bidang sumbu X, Z. Dan kita bisa dapat delta V1 terhadap sumbu Z itu adalah V1 minus V1 aksen cos delta Pi. Kemudian delta V1 terhadap sumbu X sama dengan minus V1 aksen sin delta Pi. Kemudian kita substitusikan V1 dan V1 aksen tadi yang telah ditampilkan di slide sebelumnya. Akan kita dapati persamaan delta V1 terhadap sumbu Z itu R cos theta omega P minus R cos theta plus delta theta omega P dikalikan cos delta Pi. Kemudian delta V1 terhadap sumbu X sama dengan minus R cos theta plus delta theta dikalikan omega P dikalikan lagi dengan sin delta Pi. Selanjutnya, dengan identitas trigonometri yaitu cos theta plus delta theta sama dengan cos theta cos delta theta min sin theta sin delta theta, kita substitusikan ke persamaan sebelumnya dengan dibagi dengan delta t, kemudian kita menggunakan limit delta t menuju 0, akan didapati persamaan berikut. Bisa dilanjut. Nah, akan didapati persamaan berikut, yaitu A1 terhadap sumbu Z sama dengan R omega P sin theta d theta per dt, yaitu d theta per dt sama dengan omega S. Kemudian A1 terhadap sumbu X adalah sama dengan minus R omega P dpi per dt cos theta, dengan dpi per dt sama dengan omega P. Oke, kemudian untuk mencari perubahan kecepatan dari V2 ke V2 aksen, bisa kita lihat dari sumbu X, Y, itu ada dua komponen yang kita dapati, yaitu V2 terhadap sumbu X sama dengan minus R omega S sin theta, kemudian V2 aksen X aksen sama dengan minus R omega S sin theta plus delta theta. Kemudian pada V2 aksen X aksen, itu kita bisa urai menjadi dua komponen.
dua komponen, yaitu V2 aksen terhadap sumbu Z sama dengan R omega S sin theta plus delta theta dikalikan sin delta pi. Kemudian V2 aksen terhadap sumbu X sama dengan minus R omega S sin theta plus delta theta dikalikan cos delta pi. Kemudian, lanjut. Oke, kemudian kita mendapati empat komponen. Nah, itu bisa kita substitusikan ke delta P2 terhadap sumbu X sama dengan P2 aksen terhadap sumbu X minus P2 terhadap sumbu X sama dengan minus R omega S sin theta plus delta theta dikalikan cos delta P dikurangi minus R omega S sin theta. Kemudian substitusinya berlaku untuk sumbu Y dan Z, yang mana delta V2 terhadap sumbu Y itu plus R omega S cos delta plus delta theta minus R omega S cos theta, kemudian delta V2 terhadap sumbu Z yaitu R omega S sin theta plus delta theta sin delta pi. Dengan metode yang sama, yaitu tadi menggunakan limit delta theta menuju 0, akan dapati percepatan, yaitu A2 terhadap sumbu X itu minus R omega S kuadrat cos theta, kemudian A2 terhadap sumbu Y itu minus R omega S kuadrat sin theta, dan A2 terhadap sumbu Z itu R omega S omega P sin theta. Selanjutnya. Selanjutnya adalah aplikasi dari gyroscope. Nah, salah satu aplikasi dari gyroscope adalah suatu pesawat autopilot. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa gyroscope bekerja dengan cara mempertahankan orientasinya. Saat gyroscope berputar, axle-nya akan terus menjaga untuk menuju ke suatu arah yang sama, yaitu same pointing direction. Nah, dalam pesawat mereka memiliki sistem inersia navigasi. Nah, sensor pada gimbal mendeteksi kapan suatu platform berotasi. Nah, INS menggunakan sinyal tersebut untuk mengetahui kapan pesawat berotasi relatif terhadap platform. Nah, saat platform itu ditambahkan dengan 3 akselerometer sensitif, maka kemana pesawat mengarah dan bagaimana motionnya berubah dalam sumbu X, Y, dan Z dapat diketahui. Nah, dengan informasi tersebut, suatu pesawat autopilot dapat menjaga pesawat agar terus berada di jalur. Next. Untuk kelebihannya dari gyroscope sendiri ada 3. Yang pertama itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi maupun medan magnet bumi, sehingga menjadikannya cukup menjadi sistem navigasi yang cukup baik bagi kapal dan pesawat. Kemudian yang kedua, pengoperasian orientasi 3 dimensi yang cepat, sehingga menampilkan informasi laju rotasi yang akurat. Kemudian yang ketiga, dapat mendeteksi gerakan rotasi dari segala arah. Salah satu contohnya seperti kecepatan angular. Next. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu tidak ekonomis atau mahal dibandingkan sistem navigasi dan pendeteksi kemiringan lainnya. Kemudian yang kedua, proses produksinya yang cukup lama karena perlu kalibrasi yang akurat, tidak seperti kompas yang bisa langsung. Kemudian yang ketiga, tidak mengukur gerakan linear. Next. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.